Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jo dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai perencanaan dan penganggaran. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman dari kelompok 2. Yang pertama, Muhammad Bagus Yahabudin, saya sendiri. Yang kedua, Husnul Khotimah. Yang ketiga, Claudia Alfiani. Dan yang keempat, Revanza Harfi Ananda Hutama. Subkajian yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama tujuan perencanaan dan penganggaran, yang kedua siklus perencanaan, yang ketiga penentuan target, dan yang keempat praktik perencanaan dan penganggaran. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi, yaitu sistem perencanaan dan penganggaran. Sistem perencanaan dan penganggaran merupakan elemen yang sangat penting. Biaya dari pengendalian hasil keuangan, yaitu rencana tertulis yang menjelaskan arah organisasi, tujuan yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapainya melalui strategi, dan hasil apa yang seharusnya diharapkan dari target kinerja. Selanjutnya, tujuan sistem perencanaan dan penganggaran. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan pembuatan keputusan lebih lanjut. Sistem ini berupa pengendalian tindakan yang sangat kuat yang memaksa manajer untuk berpikir ke depan, membuat keputusan lebih lanjut. Sistem ini memberikan manajer sebuah daftar tugas-tugas yang berorientasi ke depan, menghubungkannya ke suatu deadline atau batas akhir, dan demikian manajer memikirkan arah masa depan. Dalam berpikir ke depan, manajer harus mengerti lebih baik mengenai peluang dan ancaman pasar terhadap perusahaan, kekuatan dan kelemahannya. Yang kedua, koordinasi, yaitu proses perencanaan dan penganggaran memaksa terjadinya penyebaran informasi ke seluruh organisasi. Proses ini melibatkan komunikasi atas ke bawah untuk tujuan dan prioritas organisasi, serta komunikasi bawah ke atas untuk peluang, kebutuhan sumber daya, pembatasan, dan resiko. Yang ketiga, memfasilitasi pengawasan manajemen tingkat atas. Pengawasan ini terjadi dalam bentuk peninjauan tindakan pendahuluan, seperti rencana dicermati, didiskusikan, dan disetujui sebelum tindakan tersebut diambil. Yang keempat, yaitu motivasi. Perencanaan dan penganggaran menjadi target yang mempengaruhi motivasi manajer, karena target berhubungan dengan evaluasi kinerja dan banyak penghargaan dan hukuman organisasi yang akan diberikan terhadap karyawan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Husnul. Baik, yang selanjutnya yaitu siklus perencanaan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu perencanaan strategis. Proses perencanaan strategis umumnya melibatkan eksekutif senior dan seluruh manajer yang sebagian besar memiliki informasi yang luas yang biasanya direncanakan dalam jangka waktu 3-10 tahun ke depan. Perencanaan strategis meliputi pengembangan, yang pertama visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang kedua yaitu pemahaman mengenai posisi yang dimiliki organisasi. Yang ketiga yaitu memutuskan strategi diversifikasi perusahaan. Yang keempat yaitu menyiapkan rencana strategis yang merupakan representasi kualitatif dan kuantitatif dari strategi yang akan diambil. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu memantau kinerja dan memperbarui rencana strategis yang diperlukan. Yang kedua yaitu penganggaran modal. Penganggaran modal melibatkan identifikasi dari program tindakan khusus untuk beberapa tahun ke depan dan spesifikasi dari masing-masing sumber daya yang akan digunakan. Penganggaran modal biasanya membutuhkan perencanaan detail dan substansial bila dibandingkan dengan rencana strategis. Proses penganggaran modal biasanya dimulai dengan diskusi antara seluruh manajer dan bawahannya mengenai program yang dibutuhkan dalam jangka waktu dekat. Jika penganggaran modal berjalan dengan baik,
Program penerimaan sumber daya secara individual konsisten dengan tujuan dan strategi perusahaan. Dan yang ketiga yaitu penganggaran operasional. Penganggaran operasional atau tahunan merupakan penganggaran jangka pendek yang melibatkan persiapan rencana keuangan jangka pendek, biasanya untuk tahun fiskal pada tahun berikutnya. Selanjutnya ada penentuan target. Target dapat secara efektif berasal dari proses top-down ketika top manajemen memiliki pengetahuan tentang bisnis operasi dan prospek operasional yang cukup untuk menetapkan dengan benar target kinerja yang menantang. Situasi kedua yang dapat menyebabkan pengaturan target secara top-down adalah ketika manajer tingkat atas memiliki informasi untuk mengevaluasi kinerja secara relatif. Penetapan target secara top-down biasanya dilakukan pada organisasi yang para manajer level bawahnya memiliki kemampuan yang kurang dalam hal penganggaran. Berikut praktik perencanaan dan penganggaran yang berupa variasi sistem perencanaan dan penganggaran yang utama serta faktor yang mempengaruhinya. 1. Horizon perencanaan berguna untuk merefleksikan perencanaan formal. 2. Isi dari rencana. Isi dari rencana sistem perencanaan dan penganggaran dapat berbeda secara signifikan. Biasanya, informasi yang terdapat dalam anggaran lebih detail daripada yang ditujukan dalam perencanaan strategi. 3. Jangka waktu proses perencanaan. Jangka waktu dari proses perencanaan perusahaan berbeda-beda tergantung dari siklus yang digunakan. 4. Pembaharuan rencana. Survei menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan atau 54% dari total responden memperbaharui rencana jangka panjang setiap tahunnya, sementara 34% perusahaan lainnya melakukan pembaharuan setiap 3 tahun dan 11% perusahaan melakukan pembaharuan berdasar kebutuhan. 5. Penyedia pedoman perencanaan. Jumlah penyedia pedoman perencanaan untuk manajer tingkat bawah merupakan isu desain lain yang penting. Pemandu dapat tersedia melalui perencanaan manual seperti memo. 6. Peran perencanaan dan pengendalian. Perencanaan dapat digunakan baik sebagai analisis maupun koordinator. Perencanaan dapat diperluas atau dibatasi atau bahkan diperlemah tergantung dari kebutuhan masing-masing perusahaan. Sekian, terima kasih.